Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез, арқада алтарқар. Jadi ceritanya aku pengen ganti mouse nih karena mouse yang lama ini masih pakai kabel dan ya pengen punya setup yang clean aja gitu. Sekalian aku juga pengen mouse yang bisa dipakai di perangkat mobile macam iPad atau handphone kayak gini ya. Jadi ya udah sekalian cari mouse yang ada Bluetoothnya nih. Dan pilihan jatuh ke Logitech M650. Logitech M650 ini juga ada pesanannya ya, yang namanya ya sama, yaitu keyboard K650. Nanti insya Allah aku bakal review produknya juga, so stay tune terus di channel ini ya. Oke, langsung kita bahas mouse-nya. Yang pertama, unboxing dan kelengkapan. Untuk proses unboxing sih seperti biasa ya, di sini kita dapat bubble wrap dan aku akuin pengirimannya cepat meskipun ke luar Pulau Jawa ya. Dan ini nggak nyampe seminggu, top lah sellernya ini. Setelah terbuka packagingnya seperti ini aja, bening nggak pakai box, dan di sini kita dapat mouse-nya. Kemudian buku panduannya yang mungkin bisa dijadikan sebagai kartu garansi ya. Dan di dalam mouse ini kita juga sudah dikasih baterai dan dongle ya. Jadi selain Bluetooth, mouse ini juga bisa menggunakan dongle. Nice. Kedua untuk material. Untuk material sendiri di bagian atas ini menggunakan plastik doff berwarna abu. Di bawah ini menggunakan hard plastik. Untuk bobot mouse ini terasa lebih berat sedikit dengan mouse lama yang aku pegang, tapi kombinasi material dan bobotnya ini ngebikin mouse ini jadi terasa lebih solid aja ketika dipegang jadi padat gitu. Di sisi samping ini ada semacam grip atau karet tekstur gitu ya, yang menambah kenyamanan saat memegang mouse ini. Di bagian bawah ini juga sudah ada pelicin ya, kayak hitam-hitam gini. Tujuannya adalah agar mouse dapat bergerak bebas saat digunakan. Mouse ini memiliki beberapa tombol yang bisa digunakan. Di depan sudah ada tombol klik kiri dan kanan. Di tengah ada tombol scrolling dan bagian samping juga ada tombol forward dan backward ya. Di bagian bawah ini juga ada tombol reset dan tombol on off. Sayangnya di sini nggak ada tombol DPI yang terpisah ya. Tapi kalian tenang aja, untuk tombol DPI kalian bisa menggunakan tombol scrolling ini sebagai penggantinya. Kalian tinggal atur saja di software Logi Option yang bisa kalian download secara gratis. Oh ya, sekilas Logi Option nih. Untuk Logi Option sendiri, ini adalah software yang berguna banget nih buat kalian yang menggunakan peripheral dari Logitech. Di sini kalian bisa lihat status baterai, custom tombol mouse maupun keyboard ya. Kalian juga bisa munculin indikator caps lock on atau off lewat software ini. Pokoknya berguna banget deh. Untuk konektivitas, mouse ini menggunakan dua cara ya. Yang pertama adalah Bluetooth dan yang kedua bisa juga dengan dongle. Oke, untuk Bluetooth-nya sendiri ini sudah low energy, jadi kalian nggak perlu khawatir akan kehabisan baterai. Karena Logitech sendiri mengklaim kalau baterainya ini bisa awet hingga 20 bulan saat menggunakan Bluetooth dan 24 bulan saat menggunakan dongle-nya. Jadi kalian akan tetap aman nih kalau bawa mouse ini keluar. Yang kedua, mouse ini juga sudah dilengkapi dengan dongle yang sudah include dengan paket pembeliannya. Dongle-nya ini juga sudah ada di tempat di dalam mouse-nya. Jadi kita nggak perlu khawatir nih bakalan hilang kemana-mana. Karena ya kalian tahu, dongle ini tuh kecil ya, jadi rawan banget hilangnya. Oh iya, mouse ini tidak ada kabel bongkar pasangnya ya. Meskipun tanpa kabel, selama pemakaian sih belum pernah ada delay dari mouse-nya sendiri. Mouse ini ditenagai dengan satu baterai AA yang sudah include juga dengan paket pembeliannya. Aku sendiri sih lebih suka baterai ini ya, karena nggak ribet. Jadi kalau lagi di luar dan baterai habis ya tinggal ganti aja, nggak perlu bawa-bawa kabel charger. Oke, lanjut kita bahas fungsi-fungsi yang ada pada mouse ini. Yang pertama untuk tombol klik kiri dan kanan ya, kalian sudah tahu lah ya, yang ini untuk apa. Kemudian untuk tombol scrollingnya, ini jujur enak banget. Kalian bisa lihat putarannya. Jadi ini tuh berasa lebih lancar daripada mouse sebelumnya yang pernah aku pakai. Kalau ini sih sekali scrolling bisa jadi jauh gitu ya. Pokoknya enak deh. Tombol forward dan backward. Nah, selain untuk melanjutkan dan kembali ke editan sebelumnya, tombol ini tuh juga berfungsi untuk scrolling ke kiri dan kanan. Caranya gampang banget nih. Kalian tinggal tekan dan tahan tombol forward atau backwardnya. Kemudian kalian scrolling ya. Maka ini tuh bisa geser kiri dan kanan. Biasanya fitur ini tuh ada di mouse Logitech yang series NX sih, tapi di series ini udah ada, mantap. Tombol reset. Nah, ketika kalian ingin menggunakan mouse ini di device yang berbeda dari sebelumnya, tombol ini tuh ngebantu banget buat mengkaitkan mouse dengan perangkat baru yang ingin kalian hubungkan.
Caranya tinggal tekan dan tahan sampai lampu berkedip, yang artinya mouse ini sedang mencari perangkat baru untuk dihubungkan. Dan ketika sudah terhubung, maka mouse ini sudah siap digunakan. Kelebihan? Kalian harus tonton part ini tanpa skip karena ini penting banget. Yang pertama nih, kelebihan dari mouse ini yaitu tersedia dalam beberapa size. Mouse ini udah tersedia dalam beberapa size ya guys, dan ada yang M dan ada yang L. Jadi ini bisa kalian sesuaikan dengan ukuran tangan kalian. Untuk unit yang aku review ini size-nya L ya, karena tanganku juga cukup besar dan lebih suka pakai size L sih biar nggak capek. Yang kedua, tombol scrolling. Logitech menamakan tombol scrolling ini sebagai smart wheel yang bisa membantu kalian untuk lebih presisi dalam scrolling. Selain itu, putarannya enak banget. Udah berasa kayak pakai mouse Logitech series MX ya. Dan ini ngebantu banget kalau kalian lagi baca artikel yang halamannya banyak. Silent mouse. Yap, betul banget. Ini termasuk kelas silent mouse. Jadi emang suaranya itu udah hampir nggak ada. Jadi aman nih, nggak berisik. Keempat, materialnya premium. Untuk materialnya ini menurutku berasa premium guys. Padahal ini harganya jauh di bawah series MX yang jutaan ya. Kelima, kompatibel dengan semua perangkat. For your information, mouse ini sudah bisa kalian hubungkan dengan perangkat apapun ya. Mau Android, mau iOS, ataupun Windows. Ini kalian bisa lihat, mouse ini udah aku hubungkan dengan HP nih. Ini dengan iPad. Dan ini dengan laptop Windows aku. Jadi ya, selama ada Bluetooth, kalian bisa gasken. 6. Adanya fitur scrolling ke kiri dan kanan. Nah, ini tuh berguna banget buat ningkatin produktivitas kalian nih ketika bekerja dengan Excel atau software video editing kayak gini. Nggak perlu harus geser-geser ke bawah, kalian udah bisa menggunakan tombol di mouse-nya aja. Mantap! Dan yang ketujuh, adanya fitur standby. Jika kalian tidak menggunakan mouse ini dalam jangka waktu tertentu, maka fitur standby-nya akan aktif untuk menghemat daya. Dan jika ingin digunakan kembali, kalian tinggal geser-geser atau tekan tombol mouse-nya dan mouse ini akan masuk ke mode kerja. Oh ya, mouse ini juga bisa kalian gunakan untuk main game ya, dan aku lihat review-review YouTuber lain yang menggunakan mouse ini untuk main game ya cukup oke sih. Kekurangan. Terlepas dari kelebihannya, ada beberapa kekurangan yang aku temui nih. Yang pertama itu nggak bisa multi-device. Jadi mouse ini nggak support buat kalian multi-device ya. Dan hanya bisa terhubung dengan satu device dalam satu waktu. Dan ketika ingin menghubungkan ke device yang lain, maka harus di-unpair dulu dengan device sebelumnya. Untuk harganya sendiri, ya ini adalah mouse termahal yang pernah aku beli. Jadi menurutku harganya cukup pricey ya, di angka 376.500. Tapi dengan harga segitu, mouse ini udah cukup worth it sih, karena ada garansi resmi, serta kualitas yang ditawarkan. Menurutku mouse ini udah enak banget nih buat dipakai sehari-hari. Material dan fitur yang ditawarkan emang sulit ditolak, apalagi ini udah support Bluetooth dan dongle, sehingga cocok banget nih disandingkan dengan gadget apapun. Oke, itu dia review kali ini. Semoga bisa ngebantu kalian dalam mencari referensi mouse buat kegiatan sehari-hari. Thanks for watching and see you.